Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل أمورنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه المصير أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم آمين. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, petang hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati karunia taufik, hidayah, sehat dan sempat. Salat maghrib bisa kita laksanakan. Kita berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua amal ibadah kita diterima olehnya. Dan kita ingin mengatakan, ya Allah, ini adalah kemampuan kami di dalam beribadah. Kalau ada kekurangan, mudah-mudahan Engkau tutupi. Kalau ada kesalahan, mudah-mudahan Engkau ampuni. Dan terimalah amalan kami apa adanya. Jadikan semua amalan kami ini penghapus dosa, peninggi derajat, dan menjadi ladang pahala buat kami kelak di yaumil akhir. Dan berikan kepada kami keistiqamahan dalam iman, dalam amal salih, dalam Islam, dalam ketakwaan selama hayat di kandung badan. Mari kita mantapkan niat kita untuk datang ke tempat ini mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu. Mudah-mudahan ini akan menjadi bekal yang akan memperdekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedianya malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita di kitab fikih, tapi saya melihat ada kesempatan yang pas, di mana di kesempatan ini saya melihat
pembahasannya kita rubah sedikit tentang hadis-hadis keutamaan bulan Sya'ban. Karena sekarang kita berada di bulan Sya'ban. Memang perjalanan waktu itu jamaah sekalian cepat sekali, ya. Jadi tak lama lagi insyaallah ya Rajab sudah berakhir, masuk bulan Sya'ban, dan sebentar lagi ini nisfu dan masuk Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan buat kita di bulan Sya'ban dan menyampaikan kita semua ke bulan Ramadan. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hadis yang ingin saya sampaikan. Saya akan bacakan dari lembaran yang sudah kita bagikan. Mudah-mudahan kebaca. Kalau yang enggak kebaca, kasih yang bisa, yang kebaca biar bisa ini ya. Siap diterjemahkan ya. Siap, ya. Saya akan bacakan hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan baca setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana ahabba asy-syuhuri ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yasumahu Sya'ban thumma yasiluhu bi Ramadan. Rawahul Imam Ahmad wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Hadis yang kedua, wa an Usamah ibni Zaidin radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah lam araka tasumu syahran minasy syuhuri ma tasumu min Sya'ban. Qala dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Ya, hadis yang berikutnya, wa su'ila sallallahu alaihi wasallam an siyamihi yaumayil itsnaini wal khamisi faqala dzanika yaumani tu'radu fihimal a'malu ala rabbil alamin fa uhibbu an yu'rada amali wa ana shaim. Wa rawa Ibnu Hibban an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu
'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yattali'u Allahu ila khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Oke, ada berapa hadis yang kita baca ini berarti? 4. Oke, silakan terjemahkan hadis yang pertama. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, bulan yang paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa di dalamnya adalah bulan Sya'ban. Kemudian beliau menyambungkannya dengan bulan Ramadan. Ya. Hadis riwayat Ahmad diriwayatkan oleh Ibnu Zainah. Ya, jadi bulan yang paling disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berpuasa itu adalah bulan Sya'ban. Tsumma yasiluhu bi Ramadan, kemudian disambung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Sya'ban ke bulan Ramadan. Oke. Kemudian hadis yang kedua dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, dia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, aku tidak melihat kau berpuasa dalam satu bulan seperti kau berpuasa di bulan Sya'ban. Oke, jadi aku tidak pernah melihat engkau berpuasa di satu bulan dari bulan-bulan yang ada seperti puasa yang kamu lakukan di bulan Sya'ban, karena jumlahnya banyak. Terus beliau bersabda, itu adalah bulan yang sering dilalaikan manusia, terletak antara Rajab dan Ramadan. Pada bulan itu amal-amal diangkat kepada Rabb semesta alam, maka aku suka amalanku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Oke, ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, wasu'ila sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ditanya tentang puasa. Beliau pada hari Senin dan Kamis, maka beliau bersabda, kedua hari itu adalah hari di mana amal-amal diperlihatkan kepada Rabb semesta alam, dan aku juga amalanku diperlihatkan dalam keadaan aku sedang berpuasa. Oke, hadis yang keempat. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah melihat kepada seluruh makhluknya pada malam pertengahan bulan Sya'ban. Lalu dia mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang musyrik dan orang yang menyimpan permusuhan. Ya, oke. Kita hari ini membaca 4 hadis. Hadis yang pertama diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis yang kedua, jangan dilipat dulu, nanti saya tanyain. Dari Usamah. Kalau Aisyah radhiyallahu taala anha itu berarti istri Nabi, putrinya Sayyidina Abu Bakar. Dan Usamah, riwayat perawi hadis yang kedua, Usamah bin Zaid. Ada yang kenal siapa Usamah bin Zaid ini? Yang pasti sahabat Nabi. Tapi dia punya hubungan yang khusus. Kenapa? Karena Usamah itu anaknya Zaid. Dan Zaid itu dulu anak angkatnya Rasulullah. Sampai dia dikenal sebagai Zaid bin Muhammad. Tapi nanti turun ayat di mana orang tidak boleh menisbatkan namanya kepada selain orang tuanya. Maka berubah lagi menjadi Zaid bin Harithah, bukan Zaid bin Muhammad. Boleh orang ngambil anak tapi nasabnya tetap nasab ke orang tuanya yang asli, gitu ya. Zaid ini punya anak namanya Usamah. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat Zaid itu sebagai anak? Karena Nabi mencintainya. Sampai akhirnya Zaid ini
mendapatkan julukan sebagai hibbun Nabi, kekasihnya Nabi. Ketika dia punya anak namanya Usamah bin Zaid, dia disenangi juga oleh Nabi SAW. Makanya sering disebut dia itu, Usamah itu ibnu hibbin Nabi, anaknya kekasihnya Nabi. Dan Nabi senang juga sama Usamah ini, ya. Kayak cucu lah, bukan cucu asli tapi dia, ya. Lah, ini yang kemudian pada hadis yang ketiga, di situ tidak disebutkan siapa yang menanyakan, ya kan? Kalau yang pertama meriwayatkannya Aisyah, kemudian Usama. Yang ketiga tidak disebutkan, cuman ditanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira yang nanya siapa? Pastinya sahabat. Nggak mungkin orang zaman sekarang nanya sama Nabi, soalnya nggak pernah ketemu. Berarti hadis ini tiga-tiganya diriwayatkan oleh sahabat Nabi SAW. Semuanya menunjukkan apa? Bahwa para sahabat itu perhatian terhadap amalannya Nabi SAW. Karena diperhatikan. Kenapa mereka memperhatikan amalan Nabi SAW untuk ditiru? Karena mereka tahu Rasulullah itu adalah uswatun hasanah. Akhirnya apa? Karena mereka memperhatikan, akhirnya kita sampai sekarang bisa tahu apa yang dilakukan oleh Nabi SAW karena diceritakan oleh mereka. Dan Nabi ketika melakukan sesuatu itu nggak ngumpet-ngumpet. Kalau ngumpet-ngumpet nggak ada yang tahu dong. Kalau nggak ada yang tahu, ya nggak mungkin ada yang menceritakan. Dan Rasulullah itu kan sadar bahwa beliau itu dijadikan sebagai uswatun hasanah. Makanya nggak akan ngumpet-ngumpet Nabi itu, ya, nggak akan ngumpet-ngumpet. Sehingga bisa diceritakan oleh para sahabat. Nah, sahabat bisa ngelihat dan lain semacamnya. Hadis ini berarti menunjukkan bahwa semangat besar dari sahabat itu untuk mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang tidak punya semangat untuk mengikuti, nggak akan nyontek dia, biarin aja dia kerja amal sendiri, gitu. Tapi karena punya semangat untuk meniru, mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dicari, diperhatikan. Bahkan jemaah sekalian, Nabi ini apa yang dilakukan oleh beliau, kan mungkin ada yang ruang lingkupnya dilakukan di luar rumah, ada yang di dalam rumah. Lah, yang di dalam rumah selama itu bukan merupakan rahasia antara Nabi dengan istrinya, maka istrinya akan menceritakan, kecuali rahasia, ya. Maka Nabi diceritakan oleh istrinya misalnya cara makannya. Kan bisa saja Nabi makannya di dalam rumah, ya, cara tidurnya, cara qiyamul lailnya, mungkin kan orang nggak akan tahu karena itu dilakukan di rumah, ya. Oke. Jadi hadis ini menunjukkan bagaimana para sahabat punya keinginan yang kuat untuk meniru Nabi, sehingga mereka mencari informasi apa sih yang dilakukan oleh Nabi. Gak mungkin Mak, Bu, kalau kita ingin mengikuti Nabi lalu kita nggak belajar, lalu kita nggak ngaji. Bagaimana kita bisa meniru kalau kita nggak tahu? Ayo, gimana caranya ya? Kalau kita nggak tahu, terus kita mau niru, nggak bisa kan? Berarti kita harus belajar. Ya, oke. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya Nabi SAW suka memanfaatkan waktu. Beliau di sini mengatakan wabil khusus di hadis yang Usamah tuh. Jadi hadis yang kedua,
Kata Usamah, ya Rasulullah, aku tidak melihat engkau berpuasa di bulan-bulan yang lain seperti puasa Anda di bulan Sya'ban. Kok jumlahnya banyak banget di bulan Sya'ban gitu. Karena di hadis yang pertama kan Ummul Mukminin Aisyah perhatikan. Ummul Mukminin dari mana tahu kalau beliau tidak memperhatikan, sampai beliau mengeluarkan statement, kayaknya sih menurut saya itu tidak ada bulan-bulan yang Nabi SAW suka puasa di situ melebihi seperti puasa di bulan Sya'ban. Bahkan hampir nanti disambung oleh Nabi SAW ke bulan Ramadan, ya. Dan ini diketahui juga oleh cucu angkatnya, ya kan? Sampai cucu angkatnya mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak melihat Anda berpuasa sebanyak puasa Anda di bulan Sya'ban, puasa sunnah rasanya. Ya. Lalu Nabi ditanya, kenapa? Apa sebabnya? Ya. Ternyata Nabi menjawab apa? Bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana orang-orang banyak melalaikannya, banyak nggak diperhatikan. Tidak dianggap bulan Ramadan itu musim melakukan ketaatan. Jadi waktunya orang melakukan ketaatan, enggak dianggap. Beda dengan Rajab misalnya dengan Ramadan. Rajab banyak orang perhatian bulan Rajab, ada yang berpuasa gini-gini, kan ada puasa Rajab apa segala macam. Karena dia termasuk bulan haram. Banyak orang yang perhatian. Apalagi bulan Ramadan. Tapi bulan Sya'ban itu bulan yang enggak diperhatikan sama orang. Bulan yang enggak diperhatikan. Pelajarannya buat kita di sini itu adalah Nabi ingin mengajarkan bagaimana orang itu memanfaatkan waktu. Ada nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa waktu. Hendaklah itu dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Jangan itu jangan dibuang-buang. Kata Nabi, ada dua kenikmatan yang banyak dilalaikan, yang dilalaikan oleh kebanyakan orang. Yang pertama, nikmat itu nikmat kesehatan. Yang kedua adalah nikmat waktu, nikmat kesempatan. Yang poin yang kedua yang ingin saya sampaikan, manfaatkan. Jadi Nabi SAW ingin mengajarkan kepada kita memanfaatkan waktu-waktu yang punya keutamaan. Di antaranya adalah bulan Sya'ban. Orang tidak menganggap kalau bulan Sya'ban itu punya keutamaan, sehingga dilalaikan begitu saja. Padahal itu adalah mausimut ta'at, musimnya orang melakukan ketaatan. Seharusnya begitu. Buktinya apa? Nabi banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Yang zaman kita sekarang gini, tunggulah, nggak usah puasa, nanti puasanya Ramadan aja, hari gitu kan, langsung nanggung sudah, nanti aja udah puasanya. Enggak, Nabi malah memanfaatkan. Salah satu di antara poin pentingnya itu adalah memanfaatkan waktu yang punya keutamaan. Sekarang apa keutamaan bulan Sya'ban? Kenapa Nabi SAW memperhatikan? Nomor satu, karena itu adalah bulan yang banyak dilalaikan. Dan gini jemaah sekalian, kalau ada masa-masa di mana orang itu kebanyakan lalai, tapi ternyata ada orang yang perhatian dan memanfaatkan waktu itu untuk taat, ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu punya nilai plus. Jadi semua orang itu tidur, tiba-tiba ada yang bangun, jemaah sekalian, lalu beribadah. Itu. Nah, kalau misalnya kalau sudah musim, ya biasa aja. Misalnya musim orang puasa, lalu puasa, ya biasa aja. Tapi kalau orang lagi nggak puasa, kok tiba-tiba dia puasa? Ini poin tambahan, poin plus jemaah sekalian. Ya, bahkan bisa jadi pahala orang yang menghadapi tantangan semacam itu, orang semuanya lalai kok dia mau taat, itu pahalanya akan lebih.
Karena nanti kan ada di dalam hati ini apa? Ada peperangan dulu, ya kan? Karena lingkungan tidak mendukung. Kok tiba-tiba dia masih bisa melakukan ketaatan? Jadi kalau kondisi tidak mendukung, kok orang bisa melakukan ketaatan? Pasti di batin ini ada perang, mau ngikutin lingkungan atau ya. Nah, makanya Nabi pernah ditanya tentang, ya Rasulullah, sedekah yang paling bagus itu kapan? Oh, kata Nabi, sedekah yang paling bagus itu adalah sedekah yang kamu lakukan ketika kamu itu sehat dan pelit. Itu yang paling bagus. Sehat, pelit, bukan ketika sakit. Orang ketika sakit gak nafsu jemaah sekalian sama dunia. Ya. Ada kepala kakap, sakit gigi jemaah sekalian. Nah, gitu kan. Wah, walaupun kepala kakap itu enak, kenapa? Sakit masalahnya. Ya. Jadi kalau kondisinya sehat, gitu kan, dan orang biasanya kan enggak mau saya buat sendiri. Kok tiba-tiba dia mau bisa berbagi? Itu lebih besar. Karena masih ada peperangan di batin, gitu. Jadi ketika orang semuanya lalai, kok bisa dia? Lihat Nabi SAW, kata Nabi, bulan Sya'ban itu bulan yang banyak dilalaikan sama orang. Posisinya antara Rajab dan Ramadan. Dia tidak seperti Rajab yang diperhatikan karena dia bulan haram, dan bulan Ramadan yang memang musimnya orang melakukan ketaatan. Jadi kalau ada orang melakukan ketaatan, dia sholat jamaah di bulan Ramadan, dia puasa, dia sedekah, sebenarnya sih biasa aja jemaah sekalian. Kenapa? Karena lingkungan mendukung. Iya kan? Kan lingkungan mendukung. Orang datang ke masjid, semua gak enak lah kalau gak datang, ya. Tapi kalau masa-masa orang gak ada yang datang ke masjid, gak ada yang sholat jamaah, kok tiba-tiba dia datang ke jamaah? Nilai plusnya di situ. Ya. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Di antara keutamaan bulan Sya'ban itu, kata Nabi, syahrun yurfa'u fihi al-a'mal, bulan di mana amal itu diangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap bulan Sya'ban amal manusia itu diangkat. Diangkatnya amal itu jemaah sekalian, ada yang sifat yang harian, ada yang pekanan, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Ada yang tahunan. Kalau yang harian jemaah sekalian, yang harian itu pada waktu sholat asar dan sholat subuh. Ya. Nabi memberikan informasi bahwa datang rombongan kepada kalian, kepada manusia itu, rombongan malaikat, dua sip. Ada sip siang, ada sip malam. Nanti mereka akan ketemu di sholat asar dan sholat subuh. Siapa dari grup malaikat itu yang malam harinya berada bersama dengan mereka, dengan kalian, dia nanti akan datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah nanya sama mereka, padahal Allah lebih tahu. Ditanya sama Allah Subhanahu, bagaimana kalian kemarin datang? Bagaimana kalian melihat hambaku? Oh, ya Allah, ya Allah, kami datang. Kan awal sip gitu kan, kami datang, mereka sholat. Ketika kami tinggalkan, mereka juga sedang sholat. Itu dilaporkan Pak, setiap hari. Setiap hari dilaporkan. Jadi kalau nggak hadir, dilaporkan juga. Ya, dilaporkan. Emang malaikat nggak kenal sama kita? Kenal lah jemaah sekalian. Ya. Mungkin ada yang ditumbenin, tumben loh kan dia bilang. Dan semuanya itu akan ya. Kemudian ada yang sifatnya jemaah sekalian pekanan. Kalau pekanan itu di hari Senin dan hari Kamis.
Nah, ini yang disebutkan tadi di hadis yang keberapa tuh? Hadis yang ketiga, di mana Nabi ditanya, kenapa Anda berpuasa pada hari Senin dan Kamis? Kata Nabi, itu adalah hari di mana amalan itu dibawa ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku ingin ketika amalku ditampilkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kondisiku dalam keadaan berpuasa. Berarti ini pekanan Senin dan Kamis. Kemudian yang berikutnya itu yang tahunan, itu di setiap bulan Sya'ban. Nah, apa yang perlu diperhatikan jemaah sekalian? Yang perlu diperhatikan oleh kita adalah karena malaikat nanti itu akan membawa amalan-amalan itu ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua amalan akan diangkat, yang baik dan buruk gitu. Maka hendaklah kita memastikan amalan kita yang dibawa oleh malaikat saat itu adalah amal kebajikan. Gitu. Pastikan. Jadi kalau kita mau ngapa-ngapain tuh hari Senin, hari Kamis, mikir, ya Allah, nanti ini dilaporin nih hari ini, gitu, ya. Itu jemaah sekalian, ada sebahagian sahabat kalau sudah masuk hari Senin, Kamis itu mereka nangis, dan mereka mengatakan, ya Allah, sekeluarga itu mengatakan, ya Allah, ini amalan apa yang hari ini akan dibawa oleh malaikat dari kita. Dan itu ternyata menjadikan mereka punya semangat untuk melakukan kebajikan, karena nanti itu akan dibawa jemaah sekalian. Itu nomor satu, ya. Jadi pastikan bahwa di waktu-waktu malaikat itu akan mengangkat amalan kita adalah amal yang baik. Nah, yang kedua yang perlu diperhatikan adalah hendaklah kita sadar dan memastikan bahwa ketika amalan itu diangkat, kondisi kita lagi bagaimana. Ternyata Nabi mengarahkan, hendaklah kita berada dalam kondisi berpuasa. Itu yang paling bagus. Sehingga puasa itu nantinya akan mendampingi amal-amal kita ketika dibawa ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pilihan puasa sebagai amal yang menjadi pendamping untuk amalan yang dibawa ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pilihan puasa itu adalah pilihan yang cerdas. Karena apa? Puasa itu sebuah amalan yang kualitasnya tinggi, kualitas keikhlasannya itu tinggi. Amalan yang baik itu jemaah sekalian akan ketahuan kualitasnya dari keikhlasannya. Kalau orang melakukan amalan kebajikan nih, benar baik sudah tampilannya, tapi niatnya tidak lillahi ta'ala, tapi lillahi piala, ya, pingin dilihat sama orang, sudah nggak ada nilainya. Nah, dan nanti berbanding lurus seberapa besarnya tingkatan keikhlasan, maka kualitasnya sesuai dengan itu. Kalau tingkat keikhlasannya tinggi amalan itu, maka kualitas amalan itu akan besar. Nah, sekarang amalan yang paling terjamin ketulusannya, keikhlasannya itu adalah amalan puasa. Sebab puasa itu kan gak kelihatan. Kalau sholat jamaah sekalian bisa lah kelihatan. Orang sedekah bisa kelihatan. Bisa saja dia melakukannya ya untuk ngasih kesan ke orang. Saya orang baik loh. Nanti kalau ada pemilihan tolong pilih ya. Gitu kan jamaah sekalian. Nanti begitu. Ya. Tapi kalau puasa nggak bisa, karena dia nggak kelihatan. Ya. Dan puasa itu mengajarkan kita memang beramal hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena siapa. Oke, kita tidak makan, tidak minum, itu apakah karena tetangga kanan dan kiri? Enggak kan? Tapi karena Allah. Kalau kita
puasa, tidak makan, tidak minum karena tetangga kanan dan kiri, kan kita tinggal masuk ke rumah, kita tutup, nggak ngeliat tuh mereka. Apakah itu kita lakukan? Ayo, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bulan puasa tutup pintu, tetangga nggak tahu, makan nggak? Enggak, jawab sekali. Semua orang di rumah keluar, tinggal kita sendiri, makan nggak? Enggak. Berarti itu kan diajarkan kita tulus beramal hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia pantas punya nilai yang tinggi sehingga dia bagus untuk dijadikan sebagai amal yang akan mendampingi amal-amal lain ketika dibawa ke hadirat Allah. Makanya Nabi mengatakan, dan aku ingin ketika amalku diangkat, kondisiku dalam keadaan berpuasa. Siapa tahu jamaah sekalian, puasa yang kualitasnya tinggi, ya, keikhlasannya tinggi, itu akan mempengaruhi nilai dari amalan-amalan yang dibawa. Kan kita ini kalau mau menghadap ya ke seseorang, lalu ada yang ingin membawa kita, biasanya itu kita bisa cepat atau enggak, ya tergantung bagaimana kedekatan orang ini, kualitas orang ini di hadapan orang yang kita ingin temui. Kita mau ketemu sama bos gitu misalnya, orang-orang sudah janjian ya mas sekalian seminggu yang lalu ya, tapi kita punya channel khusus, kita dibawa ya, yang bawa orang dekatnya, kagak pakai ngantri ya mas sekalian ya, nggak pakai ngantri, bisa langsung jemaah. Kenapa? Karena yang mendampingi itu spesial. Puasa itu amalan spesial sebagai pendamping ya. Maka Nabi mengatakan di bulan Sya'ban ini aku banyak berpuasa karena di bulan ini amalanku diangkat ke hadirat Allah, dan aku ingin ketika amalan itu diangkat kondisiku dalam keadaan berpuasa ya. Maka perlu jamaah sekalian, puasa-puasa sunnah misalnya Senin, Kamis, Ayyamul Bid di bulan Sya'ban itu dilakukan karena kita ingin meniru Nabi SAW. Sekaligus itu nanti akan menjadi latihan. Jadi kita puasanya itu nggak tumben, nggak pernah puasa tiba-tiba puasa Ramadan, nggak pakai latihan jemaah sekalian. Makanya kadang-kadang hari pertama puasa keliengan. Kenapa? Ya belum latihan masalahnya. Pusing gua lah, iya orang belum latihan kok. Ya kan, hari pertama itu biasanya ya nanti butuh berapa hari gitu. Tapi kalau orang dari mulai Sya'ban itu sudah terlatih berpuasa, jamaah sekalian, nanti di Ramadan itu tinggal dinikmati saja, nggak ada masalah sudah ya. Jadi ingat jangan sampai keliengan, latihan dulu jamaah sekalian ya. Kalau Ramadan itu seperti pertandingan orang melakukan amal kebajikan, dia seperti pertandingan, perlombaan, maka biasanya yang akan sukses dan gak bermasalah saat pertandingan orang yang sebelumnya memang sudah latihan, gak ujuk-ujuk ikut perlombaan, gak mungkin ya kan, gak mungkin, dia pasti latihan baru dia akan sukses. Maka manfaatkan nih waktu jemaah sekalian ya di bulan Sya'ban bareng-bareng ya. Jadi itu sebagai bentuk latihan juga. Nah, ini diantara hadis tentang keutamaan bulan Sya'ban. Ada lagi jemaah sekalian hadis yang terakhir tadi. Hadis yang terakhir ini secara khusus menyebutkan tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban ya. Dan rata-rata hadis-hadis yang menceritakan tentang keutamaan Sya'ban atau nisfu Sya'ban, rata-rata hadisnya dhaif ya, kebanyakan dhaif, bahkan mungkin bisa aja yang ada yang sampai pada tingkatan palsu dan lain semacamnya. Hadis yang sahih ini hadis yang sahih, artinya ini hadis yang bisa diterima
secara mata. Dan luar biasa. Apa jemaah sekalian keutamaan malam nisfu Sya'ban? Keutamaannya adalah pada malam itu Allah Subhanahu wa taala akan melihat kepada semua makhluknya secara khusus. Kalau Allah mau ngelihat terus-terusan kapanpun, tapi pada malam itu Allah memperhatikan secara khusus kepada seluruh makhluknya. Kemudian karena Allah punya tujuan. Apa tujuannya? Allah ingin memberikan ampun kepada mereka. Maka semuanya Allah ampuni pada malam nisfu Sya'ban itu, kecuali beberapa kelompok yang bermasalah jamaah sekalian. Hubungannya dengan Allah bermasalah dan hubungannya sesama makhluk juga bermasalah. Yang pertama, illa li musyrikin, kecuali orang musyrik. Ini orang yang bermasalah dengan Allah. Tidak ada masalah yang lebih besar yang dihadapi seseorang yang hubungannya dengan Allah melebihi syirik. Maka hati-hati dengan amalan syirik ini. Yang kedua, musyahid, orang yang masih musuhan. Berarti ini punya masalah dengan orang. Jadi hubungan dengan Allahnya tidak bersih dan hubungan dengan sesamanya juga tidak bersih. Hablum minallahnya bermasalah dan hablum minan nasnya bermasalah. Seakan-akan saya membayangkan begini, malam nisfu Sya'ban itu adalah batas akhir di mana orang harus memperbaiki hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan sesama. Kalau ada yang masih bermusuhan, jamaah sekalian, ada yang tidak akur, batasnya di malam nisfu. Kalau lewat dari situ, maka keutamaan malam nisfu Sya'ban berupa ampunan itu tidak dia dapatkan. Jadi bersihkan hati, baik itu dengan kesalahan, dosa, noda dosa yang ada hubungannya dengan Allah atau dengan sesama dalam bentuk tidak akur dan lain semacamnya. Ya, saling memaafkan di antara kita. Ada jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kebiasaan. Saya melihatnya di kampung saya. Jadi kalau malam nisfu Sya'ban sama seperti kita, maghribnya orang baca doa nisfu Sya'ban, tapi ba'dan isya'nya yang berbeda. Ba'dan isya' itu orang-orang akan melakukan silaturahim. Yang muda akan mendatangi yang tua. Jadi suasananya seperti semi lebaran malam itu. Orang akan datang ke sini. Apa tujuannya? Minta maaf. Minta maaf. Maafin saya ya, gitu. Nanti dia muter. Ya. Dan ini lingkupnya paling banyak dilakukan di keluarga-keluarga dan tetangga. Ya kayak Id lah. Saya waktu itu merasa heran juga, kenapa kok begini gitu. Tapi setelah melihat hadis ini, dengar hadis ini, saya memahami kalau malam nisfu Sya'ban itu batas terakhir untuk orang yang ingin mendapatkan ampunan saat itu. Perbaiki hubungan dengan Allah, jangan melakukan syirik, dan yang kedua, perbaiki hubungan dengan sesama. Jangan ada permusuhan. Biarkan hati itu bersih, jamaah sekalian. Ya. Ini keutamaan malam nisfu Sya'ban. Tapi keutamaan malam nisfu Sya'ban ini ada syaratnya bisa didapatkan. Ya, ada syaratnya. Syaratnya harus bersih hatinya. Bersih hati dari syirik, bersih hati dari permusuhan. Ya. Nah, makanya perlu hal ini diperhatikan, jangan sampai kita tidak termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan fadilah dari
malam nisfu Sya'ban. Ini beberapa keterangan hadir yang ada hubungannya dengan bulan Sya'ban. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita, Allah berikan kita kemampuan untuk bisa melaksanakan informasi-informasi tentang apa yang dulu dilakukan oleh Nabi SAW di bulan Sya'ban ini. Baik, kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan jemaah sekalian sebelum kita tutup. Ada yang mau ditanyakan berkenaan dengan ini? Ya. Malam nisfu Sya'ban. Intinya sebenarnya jemaah sekalian, malam nisfu Sya'ban itu adalah batas waktu orang memperbaiki hubungan dengan Allah. Memperbaiki hubungan dengan Allah itu bisa selain dia meninggalkan syirik, kemaksiatan dan lain semacamnya, itu bisa diungkapkan dengan orang melakukan ketaatan. Orang bisa tilawah Quran, ya. Orang bisa tilawah Quran. Orang bisa baca Yasin, terserah. Yasin itu termasuk Quran enggak? Quran berarti boleh, gitu kan? Yang enggak boleh kalau dia Yasin termasuk Injil tuh ya, enggak ya kan? Atau Romo Gandul dia, bukan juga ya kan? Dia Quran, pokoknya Quran. Tapi Ustaz, kenapa kok bukan surat Al-Kahfi? Ya kepanjangan masalahnya, ya. Dan surat Yasin itu punya keutamaan, ya. Kemudian itu saat untuk orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saat itu jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala sedang melihat. Gitu. Allah sedang melihat saat itu. Kan keterangan hadisnya gitu terakhir. Allah itu melihat secara khusus, memperhatikan secara khusus di malam itu. Lah kalau kita lagi dilihat, kira-kira gimana jemaah sekalian? Nah, kita misalnya kita kerja di perusahaan, bos kagak ada, nyantai nggak? Nyantai. Tapi kalau bos ngejeduk di depan kita, waduh, ada aja yang dikerjain jemaah sekalian. Ya, buku yang sebenarnya lurus dibenerin lagi jemaah sekalian. Kenapa? Dilihat masalahnya, ya kan? Lah kalau kita dilihat sama Allah Subhanahu wa taala, ya pasti kita akan memperbaiki amalan kita. Sehingga baca doa, baca surat Yasin, bebas saja. Tapi apakah itu wajib? Ya enggak. Itu bukan kewajiban, tapi itu punya keutamaan. Dan orang yang ingin mengejar keutamaan itu, ya lakukan. Wallahu a'lam, ya begitu. Untuk waktunya Ustaz, misalnya tahun Senin, bisa nggak? Enggak, itu khusus malam nisfu Sya'ban. Ya. Tapi kalau misalnya, jadi sebenarnya orang membacanya, kalau membaca surat Yasin itu sebenarnya kan kapan saja. Artinya itu bukan merupakan larangan. Bahkan sebenarnya keterangan tentang bacaan surat Yasin yang ada hadisnya itu, siapa orang yang membaca Yasin di satu malam, di sebuah malam, tidak disebutkan sebenarnya malam Jumat. Pokoknya di satu malam, maka pagi harinya Allah akan memberikan ampunan. Apalagi malam Jumat. Nah, gitu. Ya. Sebenarnya tidak ada pengkhususan. Itu Yasin kapan saja. Jadi mau baca kapan aja, keutamaannya akan didapatkan. Mungkin cuman punya nilai plus kalau ngajinya ketika dilihat sama Allah. Iya kan? Dilihat secara khusus. Bukan berarti kalau nanti di hari yang kedua malam Selasanya atau malam terus nggak dilihat, ya dilihat. Cuman beda. Ada kekhususan, ada keterangan hadisnya Allah memperhatikan secara khusus. Wallahu a'lam. Ada lagi? Enggak ada niat. Jadi perbanyak puasa saja. Ya, misalnya puasanya hari Senin, ya berarti ya puasa Senin, puasa Kamis, ya. Kemudian puasa Ayyamul Bid di 3 hari itu.
Bahkan untuk amalan-amalan sunnah, ya puasa sunnah jamaah sekalian, jangan terlalu bingung dengan niatnya, ya. Karena nomor satu, kita bisa berniat dengan menggunakan bahasa apa saja, ya. Cukup di dalam hati, ya Allah, saya berniat untuk puasa hari ini karena Engkau. Udah, begini aja. Ya. Bahkan tahu nggak, Nabi SAW itu pernah berpuasa, jamaah sekalian. Kalau untuk puasa sunnah kan boleh orang berpuasa dadakan. Jadi bukan dari malam. Bukan dari malamnya. Beda dengan puasa wajib. Puasa wajib kayak Ramadan, dari malamnya kita harus niat. Kalau puasa sunnah enggak. Jadi bangun subuh, ya, kemudian sholat subuh, kemudian nyari nasi uduk, nasi uduknya tutup, gitu kan, lah tutup, Pok Nur gak jualan, berarti puasa aja deh dua, gitu kan, asal jangan minum teh dulu. Jadi habis nyari minum teh, nyari uduk nggak ketemu, puasa gue enak aja kan, sudah minum masalahnya. Kalau dia belum minum, belum mengkonsumsi apa saja, itu boleh. Ya, Nabi, dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi pernah setelah sholat subuh nanya sama keluarganya, ada sarapannya nggak sekarang? Ada nggak sesuatu untuk yang bisa kita makan untuk sarapan? Nggak ada ya Rasulullah. Ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting saya sekarang, kalau begitu sekarang saya akan puasa. Jadi kalau niat secara khusus itu nggak ada. Yang penting banyak puasa saja. Ya, wallahu a'lam. Tentang bawa air di bulan di malam itu sahabat banyak kan? Ada yang bawa air dan lain semacamnya. Sebenarnya jamaah sekalian, itu namanya mencari keberkahan. Tapi itu bukan hanya pada malam nisfu Sya'ban saja sebenarnya, itu sebenarnya kapan saja. Orang sekarang saya akan minum misalnya, sebelum saya minum saya bacain surat Al-Fatihah, gitu. Itu pasti akan memberikan efek yang baik kepada, dan itu bukan hanya pada malam nisfu Sya'ban, pada malam apa aja. Cuman kebetulan gampang, karena saat itu orang pada baca surat Yasin, jadi yang dibaca banyak jemaah sekalian, ya. Maka ini kesempatan sebenarnya, ya. Sebenarnya walaupun ngaji biasa aja, ngaji malam Jumat, malam apa, ibu-ibu ya bawa air mah boleh aja, ya boleh. Apalagi kalau aus, Bu, tinggal minum aja, dibuka ya, kemudian dibiarkan saja, kemudian kita ngaji, nggak jadi masalah, ya. Dan itu bukan khusus untuk malam nisfu Sya'ban, ya. Jangan disalahkan kalau ada orang yang nggak bawa. Karena itu memang nggak ada aturannya harus begitu. Kalau ada yang mau bawa, ya silakan. Ya, wallahu a'lam. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Kita baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca sayyidul istighfar dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika ma stata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.